وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita masuk di bab selanjutnya, ya, kitab iddah dan istibro. Nah, iddah itu apa? Ya, kita sudah pernah bahas, yaitu masa menunggu bagi kaum wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya. Jadi bisa karena cerai hidup maupun cerai mati. Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah sebagaimana keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Ya, mau hamil, mau nggak hamil tetap harus iddah. Yaitu jika ia hamil, maka iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Jadi kalau suaminya meninggal, dia hamil, ya kayak kasus seorang suami yang baik, tukang servis salon amplifier, dia pulang kerja bawa amplifier, terus hampir sholat asar, yang kebetulan masjidnya udah selesai, udah bubar sholat jamaahnya. Nah, dia sholat sendirian, pulang dari situ, nah malah diteriakin orang sekitar situ maling ampli, padahal amplinya bawa dari tempat servisnya dia. Akhirnya sama masyarakatnya dikeroyok, dihukum mati, dimasa itu loh, sampai mati. Istrinya baru hamil. Nah, kasihan ya. Insya Allah dia masuk surga. Tapi yang tadi itu yang pedang gebukin tadi, insya Allah dia tanggung jawab di neraka. Ya. Karena siapapun yang andil dalam membunuh seorang manusia, maka sebenarnya kalau kita ngomongin hukum pidana dalam Islam, ya semua yang terlibat harus hukum mati. Mau 100 orang. Gitu. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah ditanya hakim di Son'a, ya, tentang kasus pembunuhan seorang pemuda yang dilakukan oleh sekitar 100 orang atau 10 orang gitu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan itu kan, lawit stama ahli Son'a, sekiranya penduduk Son'a nanti ibu kota Yaman sekarang, berkumpul ya dalam kasus pembunuhan ini, maka kata Umar bin Khattab, lakotal tumuhum, maka aku akan bunuh semua orang Son'a. Keras dalam Islam itu soal gebuki orang itu. Ya, makanya nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada maling ketangkep, nggak usah ikut. Karena kalau sampai mati, ya, dalam ayat dikatakan waman qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaa'uhu jahannam khalidina fiha. Mereka yang membunuh seorang muslim adalah malingnya muslim ya. Kan namanya wong muslim maling ya enek wae. Mayoritas di sini Islam ya, berarti mayoritas malingnya ya Islam gitu kan. Logikanya kan gitu. Kalau kamu di Amerika sana mayoritas malingnya ya orang kafir. Ya. Kamu di Meksiko sana mayoritas malingnya ya orang kafir. Kalau di negara Islam ya mayoritas pelaku kriminalnya negara Islam, orang Islam gitu. Nah maka kamu ikut gebukin, kok mati itu maling gitu kan? Padahal hukumnya maling itu harusnya nggak digebukin gitu. Maka ya kita yang gebukin ikut mati ya kita nanti nanggung di akhirat. Ya, bisa nggak kita tebus dosanya? Bisa, minta ampun pada Allah. Nah, apesnya itu banyak orang yang ikut gebukin orang kayak gitu tuh, dia merasa senang, merasa bangga, bukannya malah menyesal. Nah, maka kalau seorang istri wanita hamil, suaminya mati, maka iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Ya, sampai anaknya lahir. Baru setelah lahir, itu bisa nikah. Dan itu juga umum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maupun wanita yang ditalak. Artinya berlaku buat yang mati maupun yang tolak. Jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ketika dia 4 bulan 10 hari. Ini pelajaran saya waktu SMP itu. 4 bulan 10 hari untuk yang ditinggal mati. Artinya sejak saya SMP 1997 sampai sekarang itu udah berapa tahun? Berapa tahun enggak? Jadi kurang ke 2023 dikurangi 1997. Ya, 26 tahun yang lalu masih dipakai sampai sekarang. Dan akan terus dipakai sampai kita semua mati. Artinya ingat-ingat, kamu ingat-ingat ini nggak rugi gitu loh. Ya, masa iddahnya wanita yang ditinggal mati kalau nggak hamil 4 bulan 10 hari, kalau hamil ya sampai lahir. Itu ingat-ingat gitu. Kayak gitu. Jangan ingat-ingat yang nggak penting gitu. Aku ingat si dia, nah sopo si dia. Orang itu loh. 583. Seorang wanita yang sedang menjalani iddah harus menjaga batasan. Nah, apa tuh? Satu, nggak boleh pakai perhiasan atau wangian atau bersolek. Atau pakai pacar dan semisalnya. Utekan nggak boleh. Bengesan nggak boleh. Bedaan nggak boleh.
Nggak boleh hanya mandi, pakai parfum nggak boleh. Ya. Kemudian tetap tinggal di dalam rumah suami yang meninggal. Suaminya yang meninggal tadi, atau kan harusnya jadi warisan tuh, tinggal situlah. Kecuali ada hajat pada siang hari. Ya, maka bedanya membaca ilmu dari seorang ulama sama seorang yang biasa-biasa aja itu kayak gini. Jadi hukum asalnya wanita yang menjalani masa idah itu di rumah, ya, nggak kemana-mana. Tapi kok kemudian ya, dia harus juga cari nafkah, harus dagang, ya silakan keluar, nggak apa-apa. Jadi kemarin ada yang pernah tak ceritakan ya, ada seorang ibu-ibu yang dia setiap hari jualan jamu gitu. Kodarullah suaminya meninggal. Tanya sama guru ngajinya, guru tasinnya, gimana ustazah, saya boleh nggak saya keluar karena saya kan harus tasin, saya harus jual jamu. Kata ustazahnya, nggak boleh, jenengan kan tinggal mati suami gitu. Saya diceritain istri saya kaget ya. Ustazah jawab wani men. Nah terus kalau nggak boleh terus piye gitu. Ya, artinya dalam fikih itu memang hukum asalnya wanita yang ditinggal mati suaminya atau menjalani masa idah itu di dalam rumah, nggak kemana-mana. Tapi itu kalau memang dia harus nyari nafkah, ya kalau istrinya taruhlah mantan PNS itu kan mungkin masih dapat pensiunan ya. Kalau ini enggak, pegawai luar negeri, bukan kayak pemerintah dalam negeri dan pegawai luar negeri. Berarti kan memang harus nyari. Apalagi ternyata usahanya melihara kambing, kan harus ngarit ya. Kalau dia nggak kemana-mana, yang mati nggak cuma orangnya, kambing-kambingnya kan. Maka dalam menjawab kita harus bijak ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, ya, mereka yang di antara kalian yang meninggal dan meninggalkan seorang istri atau istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asron, maka mereka yang menangguhkan dirinya, yatarabbasna, dirinya selama 4 bulan plus 10 hari. Wa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, apabila sudah selesai itu tadi masa idahnya, maka nggak ada dosa bagimu wahai para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Artinya apa? Mau nikah silakan, nggak nikah ya nggak apa-apa. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Adapun wanita yang ditalak suaminya, artinya suaminya hidup, kalau tadi kan talak mati ya karena meninggal. Sebenarnya talak mati itu bukan talak ya, jadi tinggal mati gitu. Tapi di kita dibahasakan cerai mati, cerai hidup, di KTP itu loh, cerai mati, cerai hidup. Namanya talak itu terucap dari suami lah, suaminya nggak pernah mengucapkan talak tapi mati kok. Itu sebenarnya bukan cerai mati ya. Apa ya, ditinggal mati. Tapi kita udah di uruf kita di KTP itu cerai mati sudah. Adapun wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, jika suami menjatuhkan talak sebelum menyetubuhinya, maka ia tidak berkewajiban menjalankan iddah. Jadi dia suci ini, suci, kemudian suaminya nggak ngapa-ngapain dia sama sekali. Nah, pas nikah itu, belum dia apa-apain terus dicerai, maka dia nggak ada iddahnya. Ya, baru malam pertama atau siang pertama gitu kan, pas dilihat ternyata ya dari luar pas ta'aruf kan kelihatan muka, tangan, gitu. Ternyata kelihatan cantik gitu kan. Ternyata pas malam pertama gitu kan, ternyata badannya penuh bulu kayak laki-laki gitu barangkali gitu. Dan itu nggak diceritakan waktu ta'aruf ya. Kalau diceritakan ya nggak apa-apa. Kalau diceritakan suaminya kabur ya suaminya yang nggak bener gitu. Ada wanita-wanita yang istilahnya apa ya, kelebihan pigmen atau pigmen laki-laki ada di dia itu ada. Nah, dan bulu juga bukan berarti bulu tebel ya, mungkin bulu halus tapi ya banyak gitu. Nah itu nggak diceritakan gitu kan. Nah suaminya kaget gitu. Akhirnya langsung menceraikan. Nah maka kalau itu yang terjadi, ya maka dia nggak kena iddah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang yang beriman laki-laki, kalau kalian menikahi para wanita perempuan yang beriman, summa tolaktumuhunna, kemudian kalian tolak mereka, kalian ceraikan mereka min qabli antamassuhunna, sebelum kamu gauli, famalakum alaihinna, maka tidak ada bagi mereka min iddati tadunaha, dari iddah yang harus mereka lakukan atau jalani. Famatti'uhunna wasarrihuhunna syarahan jamila. Maka berikanlah mereka mut'ahnya. Mut'ah di sini hadiah karena sudah mbok kecewakan, mbok batalkan pernikahannya. Ya, wasarrihuhunna,
dan lepaskanlah, ikhlaskanlah, relakanlah sarohan jamila dengan pengikhlasan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Jadi jangan dianiaya gitu, karena dia punya hak untuk mencari bahagianya lagi. Kalau nggak ketemu sama kamu, dia biar nyari sama yang lain. Gitu ya. Yang kedua, jika suami menjatuhkan tolak setelah menyetubuhinya atau berdua-dua dengannya. Jadi kalau bahasa menyetubuhi berarti kan waktu menikah itu wanitanya ini misal nggak haid, sudah digauli. Atau kalau berdua-dua dengannya, misal wanita ini haid, nggak bisa digauli, nah tapi mereka sudah bercumbu gitu, sudah bermesra-mesraan, yes, sudah ngemek-ngemek ya gitu. Maka jika ia hamil, sampai hamil, maka idahnya sampai ia melahirkan kandungannya, baik waktunya lama atau sebentar. Kalau dicerai, hamil, maka sampai melahirkan. Ya. Baru hamil 3 minggu dicerai, gitu. Ya udah, berarti idahnya 8 bulan, 2 minggu lagi. 8 bulan, 1 minggu itu 7 tambah 10. 8 bulan, 17 hari. Kan orang hamil, umumnya atau rumusnya kan 9 bulan 10 hari gitu. Ya, pokoknya paling enggak ya sampai lahir itu tadi. Jadi makin besar kandungannya ya makin sebentar masa idahnya, makin kecil kandungannya, nantinya hamil yang muda ya berarti masa idahnya makin lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Oh ini yang atas ya, maaf ya. Yang bawah, jika nggak hamil, pasti cerai dia nggak hamil, tapi digauli gitu kan. Jika ia telah masa haid, maka idahnya adalah 3 kali haid, 3 kali suci, bahasanya 3 kali quru. Dalilnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru, dan orang-orang wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali quru. Tapi kok kemudian dia belum haid, masih saking mudanya belum haid, kan ada toh kelainan, misal wanita dinikahi umur 17 tahun masih belum haid. Sini bahasanya masih kecil, nah, atau belum bisa haid, atau ternyata dia nikah sama orang yang sudah berumur, toko nikah sama mbah-mbah gitu kan, 50 tahun plus atau 60 tahun plus, udah nggak menopause, udah nggak haid alias menopause itu, maka idahnya selama 3 bulan, hitung bulannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashuri wallai lam yahidan. Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid, artinya tidak haid, di antara perempuan-perempuan itu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid atau menopause sama 3 bulan. Kemudian yang ketiga, C, jika ia tidak mengalami haid karena sedang menyusui atau selainnya. Kadang kan habis lahiran itu kan nifas itu nggak haid karena nyusui. Maka ia menunggu hingga mengalami haid kembali kemudian menjalani masa iddah. Jadi kalau habis lahiran hamil sampai dia melahirkan, begitu melahirkan menyusui, nah, nggak haid gitu kan. Nah, maka ya lanjut tuh. Tahunnya nyusunya 2 tahun ya, wis masa idahnya 2 tahun. Nah, terus gimana kalau nunggu 2 tahun saya nggak betah nggak gitu. Ya solusinya anaknya dikasih susu formula gitu, biar kemudian si ibunya ini kemudian segera haid lagi. Tapi itu juga bukan hal yang baik ya, artinya kalau bisa keluar air susunya ya mendingan air susu itu. Kemudian yang keempat, jika ia tidak mengalami haid tanpa tahu penyebabnya, nggak tahu haid, maka ia nunggu selama 9 bulan untuk berjaga-jaga mungkin dia hamil. Biasanya haid, tapi kok ini nggak haid-haid gitu. Ya, maka ini perlu diantisipasi dengan ngecek kandungan, kosong apa enggak. Nah, kalau selama 9 bulan dia nggak ada isinya, maka dia menjalani iddah selama 3 bulan. Setelah 9 bulan itu. Ya. Ini tambahan yang nggak kita temukan di beberapa kitab yang pernah kita baca. Kemudian yang kelima, jika ia merasa ragu dan bimbang setelah menjalani iddah karena ada tanda-tanda kehamilan, maka ia tidak boleh menikah hingga benar-benar hilang keraguannya. Nah ini dalilnya ya, tak mayuri buka illa malayuri. Kok aku
sebenarnya nggak hamil, tapi kok aku mual-mual terus gitu kan. Ya, maka pastikan benar-benar kosong nggak gitu. Kalau kosong ya baru silakan nikah. Ya. Silakan jika ada pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat. Kita masuk di poin 585. Seorang wanita yang kehilangan suaminya hendaknya menunggu hingga bisa dipastikan bahwa suaminya telah meninggal. Menurut ijtihad hakim, lalu ia menjalani iddah. Jadi wanita yang suaminya pergi tanpa kabar, ya pilihannya dua. Dia mau sabar menunggu, kesele, atau yang kedua, kalau dia nggak sabar, dia khawatir dia terjerumus dalam perzinahan, ya karena banyak yang mendekati misal gitu, nah, banyak yang ningsoti, ya, Joko-Joko Raceto, maka ya silakan mengajukan ke hakim untuk minta diceraikan. Itu bisa. Kemudian poin yang ke-586, wanita yang sedang menjalani iddah tidak wajib diberi nafkah kecuali wanita yang menjalani iddah karena tolak roj'i, yaitu tolak 1 dan 2, itu wajib diberi nafkah oleh seorang suami. Kemudian wanita yang dipisah oleh suaminya sedang ia masih hidup dalam keadaan hamil. Cerai, tapi kok hamil, maka dia harus diurusi sampai melahirkan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadna hamlahunna. Jika mereka istri yang kamu ceraikan itu sedang hamil, maka kasih nafkah ya, sampai mereka melahirkan. 587, adapun istibro adalah masa menunggu bagi seorang budak wanita yang telah disetubui tuannya. Jadi konteksnya adalah seorang budak, ya, kemudian dijual ke orang lain, gitu kan. Nah, karena dimiliki oleh orang lain, sebenarnya bisa digauli sama orang lain itu. Tapi karena bekas orang lain, dan ternyata juga sama orang sebelumnya digauli, maka posisi budak ini harus didiamkan dulu selama 1 kali suci. Maka tidak boleh dinikahi atau disetubui oleh tuannya yang lain hingga mengalami 1 kali haid. Jika ia tidak mengalami haid, maka ia menjalani istibroknya selama 1 bulan. Artinya kalau belum haid, maka 1 bulan. Tapi kalau kemudian dia hamil, ya sampai melahirkan. Ini berlaku buat pasangan zina. Nah, jadi seorang laki-laki, seorang perempuan, gitu kan, kemudian berzina, nah, kemudian dia nikah, gitu kan. Maka prosesi pernikahannya dilakukan 1 bulan setelahnya. Atau wanita yang diperkosa oleh orang nggak jelas, gitu kan, kemudian mau dinikah sama seorang laki-laki baik-baik, maka ditunggu 1 bulan. Jadi jatuhnya bukan menggunakan iddah, tapi menggunakan istibro istilah. Ya. Tapi kemudian berzina dan hamil ya, berarti kalau hamil ya silakan nikah dalam kondisi hamil, nggak apa-apa. Tapi dengan pasangan zinanya. Nah, bukan dengan orang lain. Nah, tapi yang mau hanya mas ini ya, dia sudah nunggu aku dulu, cuman aku jual mahal, akhirnya aku malah dihamili orang lain gitu. Nah, ya berarti ya tunggu sampai lahir. Jangan ditabrak hukum ini gitu. Kadang malu no kalau nunggu sampai lahir gitu. Akhirnya nekat nikah. Sing laki-laki ini ya ngebet kapan meneh kok nek lahir kok gak gelem karo aku ya. Susah. Nah, udah kayak gitu berantakan semua udah. Ya, maka pentingnya belajar ini loh ya. Karena kamu mungkin ya, saya yakin loh. Hari ini kan banyak kasus-kasus kayak gini. Saya yakin kamu mungkin sudah menemukan kayak gini di kampungmu. Ya saya nggak nuduh kampungmu gimana-gimana ya, tapi ya ini kayaknya kita itu udah banyak gitu loh. Dan memang dalam banyak hadis itu tentang hari kiamat itu dikatakan tuh akan muncul banyak perzinahan. Bahkan puncaknya itu sampai orang tuh berzina di pinggir jalan. Dan itu udah ada gitu. Di atas motor, di mobil, di pinggir jalan, jalan tol, di atas sing kota bambu kayak enggak, di atas flyover gitu. Ketoknya nonton pemandangan kali kecing, kali keruh gitu. Tapi embuh tangannya kemana-mana. Di atas motor. Ya. Ya. Makanya ya kita jaga sendirilah diri kita dan keluarga kita ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang memang Allah sediakan adab yang sangat pedih. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.